Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di Markus pasal 6. Kita tidak akan membahas seluruh Markus pasal 6, tapi kita mau meditasi Markus pasal 6 ayat 45 hingga ayat yang ke-52. Satu kisah yang menarik tentang Yesus berjalan di atas air. Di dalam perikop itu, bila mana saudara membacanya, bila mana saudara punya Alkitab, silakan membaca Markus pasal 6 ayat 45 hingga ayat 52. Yesus berjalan di atas air. Setelah murid-murid Yesus menghadapi badai tofan, angin sakal yang disebutkan di sini, saudara-saudara sekalian, dalam perikop ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan umatnya. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan umatnya dalam berbagai badai kehidupan. Cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang air, di tengah tofan badai, angin sakal. Peristiwa ini seperti berbicara kepada kita, badai kehidupan apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan umatnya dan memberikan kepada kita ketenangan. Seperti pada ayat yang ke-50, Yesus berkata kepada mereka, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berbicara kepada murid-muridnya sementara dia berada di atas air, gelombang, angin tofan. Yesus katakan, aku ini, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut? Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sangat peduli dengan umatnya. Mari kita lihat di dalam perikop ini ada tiga bukti Yesus Kristus peduli dengan umatnya, dengan saudara dan dengan saya. Bukti pertama, Tuhan Yesus berdoa untuk umatnya. Kita lihat ayat yang ke-6. Sementara murid-murid menghadapi badai tofan angin sakal itu, Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Artinya, bukti pertama bahwa Yesus peduli, sementara murid-muridnya menghadapi badai angin sakal, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Saudaraku, badai apapun yang kita hadapi, ingat, Yesus mendoakan kita. Yesus selalu menyampaikan doa syafaat untuk saudara dan untuk saya dalam menghadapi pergumulan hidup dalam kehidupan kita. Itulah bukti pertama bahwa Yesus peduli. Bukti yang kedua, pada ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka. Ini Yesus ini. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka. Mereka mendayung karena angin sakal. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid betapa payahnya mereka. Setengah mati. Mereka mendayung di tengah badai tofan angin sakal. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memperhatikan umatnya. Yesus selalu melihat keadaan umatnya. Pergumulan apa saja yang saudara dan saya hadapi, ingat, Tuhan Yesus peduli. Buktinya, Tuhan Yesus memperhatikan umatnya yang sedang payah mendayung batrah rumah tangga, mendayung perahu-perahu kehidupan yang berada di tengah badai. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bukti bahwa Yesus peduli, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan pergumulan hidup saudara dan pergumulan hidup saya. Lalu bukti yang ketiga, yang terakhir,
Mari kita lihat ayat 50 dan 51. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia, Yesus, naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus peduli. Buktinya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan umatnya. Seperti Tuhan Yesus naik ke dalam perahu dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Angin pun reda. Pergumulan hidup pun akhirnya mendapatkan jalan keluar. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi. Jangan lupa, Yesus peduli. Buktinya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan umat-umatnya. Inilah 3 bukti dalam firman Tuhan ini. Markus pasal 6. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, melayani bersama murid-muridnya, Yesus memberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi ini bahwa Yesus Kristus peduli dengan pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi. Umat Tuhan di mana saja saudara berada, umat Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, apa saja yang kita hadapi, ingat, Tuhan Yesus Kristus peduli. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itulah kata-kata Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Yesus peduli. 3 bukti sesungguhnya Yesus Kristus peduli dalam pergumulan hidup umat-umatnya. Tuhan Yesus mendoakan umatnya. Yang kedua, Tuhan Yesus memperhatikan umatnya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mendampingi umat-umatnya. Tetap percaya kepada Kristus, berjalan bersama Dia, selalu berserah kepada Yesus. Kepedulian Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan hidup saudara dan saya akan menjadi kenyataan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini kami baca Markus pasal 6. Khususnya pada ayat 45 hingga ayat 52, Yesus peduli. Yesus mendoakan kami. Yesus memperhatikan kami. Yesus mau datang masuk ke dalam kehidupan kami, hidup bersama-sama dengan kami. Dan pergumulan hidup apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus peduli dan memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk jaminan kehidupan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kami berdoa khusus untuk mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membawa firman ini hidup dalam hidup semua pendengar di mana saja mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam, Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.